Takajul kan. Itu makanya jangan lolo. Jangan lolo ya. Baju kuning jangan lolo ya. Jangan lalo. Lalo itu bahasa Inggris. Artinya tidur. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Awwalu ma nastaftihul maqala bi dzikri hamdi rabbina ta'ala. Alhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu 'anil qalbil ama. Thumma assalatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Alhamdulillah. Masih nyambung. Ibu-ibu masih hidup? Bapak-bapak masih hidup? Alhamdulillah. Anak-anak lampunya masih hidup? Kalau tidak kalam masih tawakona. Yo, yang ikhlas Bapak Ibu, kita ucapkan sama-sama alhamdulillah. Yang ikhlas, alhamdulillah. Enggak ada yang alhamdulillahirabbil, kurang kuat. Alhamdulillahirabbil. Bapak Ibu yang punya gigi palsu pastikan tak melompat. Alhamdulillah, hilang gigi palsu. Sama-sama kita bersalawat yang ikhlas Bapak Ibu. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ajamain. Sallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Tujadikan toye janasanam. Itu banyak yang tahu. Kalau sholawat enggak, lagu India baru banyak tahu. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim, para ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, tokoh pemerintahan, Bapak Ibu majelis taklim hadir bersama kita, pengurus Masjid Sabaatul Indra. Mudah-mudahan beliau-beliau yang mengurus masjid kita ini dipanjangkan usianya oleh Allah, dilancarkan urusannya oleh Allah. Amin. Allah jadikan anak-anak kita semua anak-anak yang soleh dan solehah. Nanti pulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita muliakan Ketua PHBI. Ketua PHBI tadi ngomong luar biasa. Jika Tuhan membeli Rexona, cakap. Jika Tuhan membeli Rexona, Rexona dibeli di Lancang Kuning. Pak Ketua PHBI nampak mempesona karena beliau memakai baju yang kuning. Kuning nampak. Salpok tadi anak KKN menengok bapak itu. Bagus bajunya. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak RT kita dari perwakilan RT dan RW. Beliau tadi maju ke sini, ada juga pantunnya. Jika Tuhan ingin membeli genteng, Pak,
Jika Tuhan membeli genteng, benteng dibeli diulakan. Pak RT luar biasa nampak ganteng, kalau dari sana mirip Sahrul Khan. Sahrul Khan tahu ibu bapak ibu Sahrul Khan kan? Kuci hotahe. Kemudian bapak ibu semua yang berhadir, ada ibu-ibu majelis taklim yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan semakin kompak, amin. Kemudian ada ibu-ibu dari hadroh yang sangat luar biasa. Ada pantunnya untuk ibu-ibu yang hadroh. Vokalisnya mana tadi bu? Masya Allah, luar biasa tadi. Ada sholawat versi India tuh. Saya suka mendengarnya tuh ya. Masya Allah, itu luar biasa. Pantun untuk ibu-ibu hadroh biar semangat. Jika ibu berangkat ke rumah Pak Agus, rumahnya ada di tepi-tepi. Pak hadroh kita bapak ibu sungguh bagus, sudah layak tampil di TV-TV. Bukan mantap kita itu hadrohnya, membuat kita ingat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang sama-sama kita hormati anak KKN dari PMC Pekanbaru Medical Center. Ini nampaknya anak KKN masih muda-muda. Kita doakan beliau ini Bapak Ibu dilancarkan urusannya di kampung kita ini, amin. Apa yang menjadi hajat beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceramah kita cuma 3, Bapak Ibu, ceramahnya cuma 3. Saya sengaja rekam karena saya tak bawa jam. Kalau tak rekam, tak bawa jam, saya bisa nanti ceramah 2 jam tak selesai-selesai. Maka ceramahnya kalau berangkat ke Padang Panjang, jangan lupa membawa tikar. Ustadz yang ganteng ceramah tidak panjang-panjang, takut Bapak Ibu menjadi lapar. Ceramahnya 3. Yang pertama, bergembiralah dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, rajinlah bersolawat. Yang ketiga, apa hikmah yang kita ambil dari peringatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti Bapak Ibu pulang ditanya orang, apa ceramah tadi malam? 3. Pertama, gembira dengan kelahiran Nabi. Kedua, banyak bersolawat. Yang ketiga, hikmah yang diambil dari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1, kita bahas Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bapak Ibu, bagaimana bergembiranya orang alam semesta menyambut kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat anak-anak Pak Ustadz semua sambung. Rohatil akhyaru tasdu filayalil maulidi wa barikun nuriyadu mimma'ani ahmadi filayalil maulidi. Kalau kita pandai bahasa Arab, Bapak Ibu ngerti bahasa Arab, menyanyikan lagu ini kita menangis. Kenapa tidak menangis? Rohatil berbahagia, akhyaru seluruh unggas, seluruh yang terbang di atas dunia,
rohatil bergembira, termasuk burung-burung, termasuk lebah-lebah, termasuk lalat, termasuk nyamuk, tapi diwakili oleh Allah atyar, burung-burung yang memiliki sayap yang bisa terbang. Rohatil atyaru tasdu, mereka bernasib, mereka berrebana, mereka bernyanyi, mereka berkicau. Seluruh dunia Bapak Ibu, filayalil maulidi, pada malam kelahiran Nabi, semua bergembira, yang terbang semua bisa bergembira. Nah, Pak Ustadz, anak Pak Ustadz, nang ning nang ning nong, nang ning nong. Andaikan ada Spiderman sebelum lahir Nabi, Spiderman pun ikut bahagia. Andaikan ada Batman pun ikut bahagia. Segala yang bisa terbang, burung, lebah, nyamuk, semuanya mereka bergembira dan bernyanyi menyambut kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa enggak menangis kita itu Bapak Ibu? Jangan sempat kecintaan nyamuk kepada Nabi mengalahkan kecintaan kita kepada Nabi. Jangan sempat kecintaan lebah kepada Nabi mengalahkan cinta kita kepada Nabi. Jangan sempat kecintaan burung kepada Nabi mengalahkan cinta kita kepada Nabi. Mereka semua bergembira. Saya tanya, Pak, bergembira enggak Bapak di bulan kelahiran Nabi ini, Pak? Bu, bau. Alhamdulillah belum tidur. Ibu bergembira enggak di kelahiran Nabi ini? Bergembira. Jangan sampai lalat lebih cinta kepada Nabi daripada umatnya kita kepada Nabi. Wa barikun nuri yabdu mimmaani ahmadi, wa barikun nur, memancar cahaya sampai ke langit. Dari mana? Dari tempat Nabi dilahirkan. Sehingga orang heran, sehingga malaikat datang menyambut kelahiran Nabi. Abu Lahab pun heran, disuruhnya budaknya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah, cepat tengok dulu apakah keponakanku sudah lahir. Lalu datang Suwaibatul Aslamiyah, ya Abu Jahal, keponakanmu sudah lahir. Qad wulida, sudah lahir. Apa kata Abu Lahab? Abu Lahab bergembira Bapak Ibu kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, kata Abu Lahab, saat ini juga wahai budakku, wahai pembantuku, engkau akan saya merdekakan. Pergi, engkau bukan lagi budak hari ini, karena engkau telah membawa kabar gembira dengan kelahirannya putra Abdullah, keponakanku. Abu Lahab, jangan sampai kecintaan Abu Lahab mengalahkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bergembiralah. Di dalam kitab Al-Barzanji oleh Imam Al-Barzanji menyebutkan bahwa wa anzumuz zuhriyah, ada satu bintang namanya bintang Zuhriyah, kelahiran Nabi. Bintang itu mengeluarkan cahaya yang sangat luar biasa. Wal kawakib, dan bintang-bintang yang lain ikut, apa namanya tuh? Kalau lampu disko tuh apa namanya Bapak Ibu? Lampu disko. Gemerlap gitu, ada satu mati, satu hidup, satu mati, satu hidup. Apa namanya tuh? Bahasanya apa tuh ya? Anak-anak kakak enak apa bahasanya tuh? Hah? Light? Iya, ada light apanya tuh? Lighting.
Begitu bintang menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua bergembira. Pak, ketika Nabi Adam mau diciptakan, malaikat tidak mau, protes dia. Kita baca surah Al-Baqarah. Qalu, malaikat berkata, qalu bahasa Arab, mereka berkata, kalau bahasa Kampar qalu, mereka keluar. Qalu keluar. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan manusia, ciptakan Adam di atas bumi ini? Kami sudah cukup bertasbih kepadamu, dan manusia nanti yang Engkau ciptakan, mereka akan berbuat kezaliman, mereka saling bunuh-membunuh. Mau diciptakan Adam, Nabi Adam, malaikat protes. Iblis protes kepada Allah. Kenapa Nabi Adam ini diciptakan? Maka diganggu-ganggu oleh iblis. Tanah yang dibentuk kejadian manusia itu diganggu oleh iblis. Bagian hidungnya dicubit oleh iblis. Enggak suka dia diciptakan Adam. Malaikat enggak suka diciptakan Nabi Adam. Tapi tidak begitu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menciptakan Nabi Muhammad duluan, nur Nabi Muhammad. Malaikat pada senang. Kalau Nabi Adam, malaikat protes. Tak usah ciptakan lagi manusia ya Allah, cukup kami saja. Tak usah Engkau ciptakan Nabi Adam ya Allah, cukup kami, sudah. Tapi ketika Nabi Muhammad mau diciptakan, kata malaikat, semua malaikat bersujud, semua malaikat senang. Beda Bapak Ibu. Maka semua bergembira kita, harus bergembira kita malam ini di bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira. Apa bentuk kegembiraan kita Bapak Ibu? Rayakan Maulid Nabi. Pak Ustaz, apa hukum merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Siapa yang bilang Ustaz? Nabi. Apa hadisnya Ustaz? Datang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, limadza sumtal an? Kenapa setiap hari Senin engkau berpuasa? Kata Nabi, saya berpuasa hari Senin. Wa dzalikal yaum ulidtu. Aku merayakan hari kelahiranku. Jadi Nabi merayakan kelahirannya bukan satu kali setahun. Kita satu kali setahun. Di pranknya neneknya. Nek, saya dibawa orang entah di mana. Oh, neneknya panik. Mana neneknya panik? Neneknya lapor polisi. Setelah neneknya lapor polisi, cucunya hilang. Tiba-tiba cucunya sampai di rumah. Sudah pas jam 12, apa kata cucunya? Happy birthday to you, mabruk alfa mabruk, ika mabruk, yaum miladik mabruk. Kalau ada orang ulang tahun kan itu di prank dulu. Ibunya di prank sampai nangis-nangis ibunya, baru nanti selamat ulang tahun. Rupanya ibunya ulang tahun, di pranknya dulu. Gitu anak zaman now. Bu, ada lagi nenek-nenek usianya 69. Dibikinlah lilinnya 69. Tahu sendirilah Pak, lilin itu 69. Lilin 3 saja, mati satu, hidup lagi dia. Kan apinya bisa nyebar lagi. Coba, neneknya ulang tahun di pranknya, dibikin cucunya biar capek. 69, hidup lagi.
Satu lagi, tinggal satu lagi. 68 sudah mati. Tiba-tiba hidup lagi semua. Pas mati lilin tuh neneknya pun meninggal. Nggak usah pakai lilin lagi Bapak Ibu. Ngapa pula pakai lilin? Udah pakai kue aja sudah. Potong kambing, ajak Pak Ustadz, ajak pengurus masjid, berdoa kita di hari kelahiran. Nabi setiap Senin Nabi merayakan hari ulang tahunnya. Kita kalah, 1 kali setahun kita merayakan ulang tahun. Itu pun kuenya 50.000 cuman. Ada lagi ibu-ibu nggak pernah merayakan hari ulang tahun. Ya Pak. Ada lagi ibu-ibu yang paling sedih, nggak pernah anniversary dengan suaminya. Suaminya aja lupa kapan dia nikah dengan istrinya. Kasihan. Kalau saya jaga hati istri saya. Tanggal pernikahan kami itu tanggal 5 Juli. Setiap tanggal 5 Juli saya belikan istri saya HP yang paling mahal. Apa HP yang paling mahal? iPhone. Cuma kotaknya saja. Dibukanya HP iPhone tuh rupanya isinya es krim. Buset katanya. Nabi setiap Senin merayakan hari ulang tahunnya. Kata Nabi, karena hari ini saya ulang tahun. Nabi tidak pakai kue merayakan ulang tahunnya. Pakai apa? Dia puasa. Dia berdoa. Dicarinya anak yatim, dikasihnya kurma. Itu kalau di Arab. Kalau di sini kasih salalau. Karena katanya salalau itu kurma Sumatera Barat. Kurma Sumatera Barat itu salalau katanya. Saya tidak tahu. Saya orang Medan Bapak Ibu. Pakai LBS. LBS itu bukan lubang bisul, lubis. Maka setiap hari ulang tahun ibu berdoa kasih anak yatim. Maka merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Hajar Al Asqalani, meninggal tahun 852 Hijriah, di dalam kitab Fathul Bari kata beliau, al-ihtifalu bi Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min a'zami turukin izharul fardi bi hubbin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melakukan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan takbir anil farhi, ungkapan rasa bahagia dari seorang umatnya kepada nabinya, bihubbin Nabi, karena alasan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sebut siapa? Nabi. Hadis Nabi disarahkan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al Asqalani hafal 300.000 hadis. Berapa ibu-ibu? 300.000 hadis. Saya paling hafal 500 hadis. Ketika saya di pondok, kami menghafal 500 hadis. Masuk bandara, nampak lutut orang pramugari, hilang 100 hadis. Masuk bandara lagi, hilang 100 hadis. Sekarang kita berapa hadis lagi saya tidak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi? Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Beliau mengarang tafsir namanya Tafsir Al-Jalalain. Beliau mengatakan, apa kata beliau Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Al-ihtifalu bi maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zaizun, merayakan maulid Nabi seperti malam ini, kata beliau, zaizun, boleh bidzikri hayati ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menghidupkan ingatan kita kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal izyal, dan kepada generasi kita. Ini generasi kita. Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kata muridnya, hafal 200.000 hadis. 200.000 hadis. Hafal sanad, hafal matan, hafal rijalul hadis. Kalau kita, beliau lebih hebat dari kita, Pak. Tak ada ulama hari ini sehebat Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan sehebat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya walaupun saya lama di Oxford Bu, lama saya di Oxford 4 hari. Di mana Oxford tuh Bapak Ibu? Universitas yang ada di Amerika. Di Amerika tuh orang menghafal Al-Quran, padahal agamanya bukan Islam. Menghafal Al-Quran. Kita orang Islam, kadang-kadang kita malas menghafal Al-Quran. Satu, maka bergembiralah dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita percepat, satu lagi selesai. Kita bersalawat dulu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin janjinya 3 Bu ya. Ini 2 saja, karena sudah banyak saya tengok ibu-ibu cari tiang. Kalau sudah cari tiang, cari aman. Yang terakhir, 1 bergembira dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang kedua, apa hikmah yang kita petik dari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada beberapa yang kita bahas. Yang pertama, Nabi itu al-i'tina bil masajid. Nabi itu sangat perhatian dengan masjid. Ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, apa yang pertama dilakukan oleh Nabi Bapak Ibu? Membangun pasar atau membangun masjid? Membangun masjid. Masjid Nabawi atau Masjid Kuba? Masjid Kuba dulu. Setelah itu baru Masjid Nabawi. Nabi sangat perhatian dengan masjid, sehingga Nabi menjelaskan dalam hadisnya, jangan sempat rumah kita lebih tinggi dari masjid. Artinya apa? Jangan sempat rumah kita lebih mewah dari masjid. Hari ini terjadi, ada perumahan-perumahan klaster. Bukan di sini. Ada perumahan klaster, perumahan kendak 36 Bapak Ibu, klaster. Berapa harga rumahnya? 6 miliar. Tapi musola di perumahan tuh, oh kecil, tidak pakai dinding. Musolanya hanya 5 kali 5 ke bawah. Betul kata Nabi. Betul kata Nabi. Jangan sempat rumah kita lebih mewah, lebih indah
daripada masjid. Alhamdulillah. Saya 2 tahun yang lalu ceramah juga di sini dari Bentang 9. Itu masjid kita ini Bapak Ibu belum selesai. Alhamdulillah, luar biasa. Ini boleh dikatakan di seluruh Panam ini termasuk masjid yang paling antik dekorasinya, yang paling bagus bentuknya, termasuk Bapak Ibu. Ini mantap. Tengok tiangnya Bapak Ibu. Mewah, alhamdulillah. Kita sudah selamat. Artinya masjid kita sudah lebih tinggi dari rumah kita. Masjid kita sudah lebih mewah daripada rumah kita. Tinggal apa lagi? Sedangkan pintunya saja Bapak Ibu itu mewah, itu luar biasa. Kenapa enak di masjid kita nih? Tinggi dia Bapak Ibu. Tinggi. Alhamdulillah lah. Bagus nih. Arsiteknya bagus. Luar biasa. Tinggi. Ada kadang masjid itu udah bagus tapi kependekan. Jadi panas. Ini alhamdulillah tinggi. Saya nggak kepanasan tadi. Ya karena ada kipas. Ibu ini nyambung-nyambung aja. Bagus, alhamdulillah. Cuma apa yang kurang lagi di masjid kita ini, itulah yang akan kita bangun. Ingat kata Nabi, man bana masjidan, siapa yang ikut membangun masjid, walaupun satu sak semen 70.000, walaupun satu sak semen 80.000, walaupun kerikil seongkok 100.000, walaupun pasir setengah pick up 150.000, tapi kata Nabi dia termasuk man bana masjidan, siapa yang ikut membangun masjid, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan menggantinya satu istana di dalam surga. Amin. Kalau untuk masjid Bapak Ibu, jangan harta yang tersisa, jangan sisa harta, tapi disisihkan. Mohon maaf Pak, apa beda sisa disisakan dengan disisihkan Pak? Apa bedanya Pak? Disisakan dengan disisihkan. Kalau disisihkan, begitu kita gajian, kita asingkan, itu namanya disisihkan. Tapi kalau disisakan, begitu gajian, ke sana ke listrik dia macam, lah habis sisanya, itu namanya disisakan atau sisa harta. Jadi untuk membangun masjid ibadah bukan harta yang tersisa, tapi disisihkan. Kalau disisihkan, dia pas gajian diambil. Di awal bulan dia diambil pas gajian. Kalau disisakan itu di akhir bulan. Berapa sisanya Pak Ustadz? Kadang 5.000. Kalau sisa-sisa ya 5.000. Namanya aja sisa. Untuk membangun masjid Bapak Ibu, maka bukan harta yang tersisa, tapi sisihkan harta kita untuk membangun masjid. Orang nanti begitu melewati titian sirat, orang yang berkurban, dia akan melewati titian sirat itu dengan hewan kurbannya. Zup, cepat. Ustaz, titian sirat itu berapa besarnya? Rambut perempuan dibagi 7. Rambut perempuan itu besar apa kecil Bu? Dibagi 7 lagi. Begitulah kecilnya titian sirat. Itu yang mau kita lewati. Maka mustahil kalau tak ada amal. Maka yang melewatinya bukan kaki kita Bu, amal kita. Ada yang melewati titian sirat kata Nabi, kal barakil khatib, seperti kilat. Zup. Siapa dia? Orang satu, orang yang berjamaah setiap waktu di masjid. Masjid itu betul yang membawanya. Seperti samparan kilat, zup, sampai. Ada yang jalan kaki, pas mau nyampe jatuh. Siapa itu? Yang hutang tak dibayar.
amalnya banyak, cuman hutangnya masih ada. Ada lagi pas melangkah jatuh, siapa itu? Yang sering COD tapi tidak mau nyumbang ke masjid. Iya, COD tiap hari tapi ke masjid ditutupnya pintunya rapat-rapat. Assalamualaikum Bu. Tidak dengar. Sesekali di prank Pak, paket apa sih keluar tuh. Minta masjid nih, jangan dari masjid, jangan paket. Ada tangga tuh, dia udah tahu berapa tuh kan, bawa duit 100.000 kan, 100.000 paketnya tuh. Langsung aja tanggung 100.000 tuh, datang paketnya nggak ada lagi bayar. Ya Bapak Ibu ya, masjid ini penting. Masjid ma'akalta fa'ablaita, apa yang kita makan akan busuk. Sudah berapa ton beras yang kita makan Bapak Ibu dari lahir sampai hari ini? Sudah berapa kilo beras? Itu tidak akan pernah datang kepada Allah menjadi ibadah. Malabisna fa'abnaita, apa yang kita pakai Bapak Ibu, sudah berapa banyak pakaian yang lapuk, yang rusak, tak muat lagi, tidak akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah. Wa ma tasaddaqna fa'abqaina, apa yang kita berikan, kita sedekahkan ke masjid, ke orang lain, fakir miskin, anak yatim, kurban, semuanya, infak, pasir, semuanya itulah yang akan menjadi milik kita. Jadi pendeknya apa Bapak Ibu? Harta kita bukan yang kita makan, harta kita bukan baju yang kita pakai, tapi harta kita sesungguhnya adalah yang kita berikan kepada orang lain, baik dalam bentuk sedekah, infak, dalam bentuk pembangunan masjid. Ustaz, saya punya uang 100.000, semuanya saya makan Pak Ustaz. 100.000 itu ibu makan, berarti 0 harta ibu yang akan dibawa ke akhirat. Ustaz, harta saya 100.000, 5.000 saya masukkan di kotak infak masjid Sabaatul Indra. Yang 5.000 itulah harta ibu yang akan dibawa kepada Allah. Satu, Nabi sangat perhatian kepada masjid. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang terakhir nih, yang kedua yang terakhir. Bu, ibu, pengen melihat laki-laki yang sempurna keimanannya? Kata Nabi, an Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan, setinggi-tinggi, sesempurna-sempurna keimanan seorang laki-laki. Pertama, ahsanuhum khuluqa, yang baik akhlaknya. Yang kedua, wa khiyarukum linisaikum. Yang kedua kata Nabi, yang paling tinggi iman laki-laki di atas dunia, orang yang paling lembut kepada istrinya. Hadisnya sahih di dalam kitab At-Tirmizi, rawahu Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Siapa laki-laki tadi yang pertama Bu? Yang paling tinggi keimanan bapak-bapak nih, yang pertama akhlak baik, yang kedua yang paling lembut, yang paling bisa membahagiakan istrinya. Bu, tolong jawab semua Bu ya, karena jawabannya beda-beda. Sudah berapa tahun ibu nikah? Jawab semua Bu, karena ada nanti yang 20, 30, 70. Udah berapa puluh tahun ibu nikah? Ada yang 15, ada yang 25. Selama 25 tahun, jawab lagi Bu. Ini pertanyaan bukan pernyataan. Sudah berapa kali ibu dimarahi sama apa tuh? Oh langsung Pak, sering katanya. Suami yang terbaik kata Nabi loh, jangan marah ke saya. Hadisnya ada.
Silakan Bapak Ibu nanti lihat hadisnya kalau tidak percaya. Yang terbaik kepada istrinya. Sudah sering ya Bu ya? Biar adil bapak-bapak dulu. Istri yang terbaik kata Nabi, istri yang memuliakan suaminya, membuat senang hati suaminya. Pak, tolong dijawab Pak. Ini mau selesai kita nih Pak. Sudah berapa tahun nikah bapak-bapak nih? Jawab sama Pak. Oh, nggak ada menjawab loh. Inilah kalau ngaji dengan bapak-bapak kan. Pak, udah berapa tahun bapak-bapak nikah? 4 tahun. Tak yakin saya Pak. Masa 4 tahun? Saya aja nikah udah 8 tahun, masih muda. Udah berapa tahun nikah Pak? 50 tahun. Sudah berapa kali Bapak digertak sama ibu tuh? Sering kata Bapak tuh. Ibu nih. Sudah berapa kali dikuncinya dari dalam Pak? Nggak usah masuk lagi. Sering Pak? Sering. Maka ibu-ibu kalau ingin yang terbaik, lembut kepada suami. Khadijah, Aisyah, ibunda kita istri Nabi, pernah merajuk kepada Nabi? Oh sering. Istri Nabi merajuk sering, tapi memarahi suaminya nggak pernah. Ibu silahkan merajuk, jangan pernah bapak-bapakku ini marahi. Nggak kasihan sama bapak-bapak ini udah kurus-kurus begini ha? Ibu marah-marahi pula lagi. Ibu merajuk boleh, tapi jangan pernah marah-marahi bapak-bapak. Ya Bu, surga ibu ada di suami. Ibu-ibu mau masuk surga? Mau? Alhamdulillah, berbakti dengan suami. Kata Imam Nawawi, ada 5 amalan yang sama dengan berangkat umroh. Salah satunya mencium kening suami, sama pahalanya dengan mencium Hajarul Aswad. Hari ini ibu sudah mencium Hajarul Aswad, pulang dari sini cium. Apalagi bapak tuh agak-agak hitam, kan lebih mirip tuh Hajarul Aswad. Iya betul, ini Imam Nawawi loh, bukan saya. Pak, mau rezeki kita berkah Pak? 1 kata Nabi. Pagi-pagi istri kita dipuji, dicium keningnya Pak. Bu, tadi pagi udah dicium kening Ibu? Tajlibur rizki, termasuk min tajlibir rizki, termasuk daripada memudahkan rezeki adalah menyenangkan hati istri. Apa contoh salah satunya? Pak, biarkan ibu ini COD, jangan larang-larang Pak. Selama ada duit, kuncinya ada duit ya, jangan dilarang-larang. Itu cuma kesenangan ibu-ibu nih Pak. Ibu-ibu ini luar biasa capeknya. Ibu-ibu ini kerjanya, kalau kita kan enak jam kerja kita Pak, masuk jam 7, kalau di kantor keluar jam 3, udah selesai, gak ada lagi urusan. Yang nyuci, yang anak semua istri di rumah. Kita udah senang. Tapi ibu-ibu ini luar biasa. Ibu-ibu ini jam kerjanya mulai terbit matahari sampai terbenam. Bukan matahari, mata suami. Ulangi dulu Bu. Kerja ibu-ibu ini mulai terbit matahari sampai terbenam. Itulah istri yang berbakti. Kalau sebelum tidur suami, ibu jangan tidur. Ini ndak, suaminya belum tidur, ibu sedang ngorok. Bukan ibu-ibu di sini, ada ibu-ibu di sana. Agak-agak 10 meter lah dari sini. Maka inilah yang kita lihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karena hari ini Bapak Ibu di pengadilan agama kasus perceraian itu naik tiap tahun. Kenapa? Orang tidak meniru Nabi dalam berkeluarga. Coba kita tiru Nabi ketika berkeluarga. Maka di Riau ini 6 bulan yang lalu, Bu, kami cerita dengan ketua PA, ketua pengadilan agama. Katanya Pak Ustadz, tiap tahun di Riau jumlah janda meningkat. Kan bahaya itu, Bu. Ya bahaya itu. Makanya jaga bapak-bapak nih, servis baik-baik di rumah. Kalau bapak-bapak yang sering ke masjid, insya Allah aman. Tapi bapak-bapak yang tak sering ke masjid, hati-hati. STNK. Apa STNK itu, Ustaz? Sudah tua, nakal kembali. Itu STNK. Mudah-mudahan kita selamat daripada itu semua. Mari kita banyak-banyak meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan acara kita ini mendapat barokah. Ayo anak-anak Pak Ustaz duduk, kita berdoa kepada Allah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa rahmatika ya aziz ya ghaffar. Allahumma a'ti lana al barakah li ihtifali maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjid Sabatun Indra wa jama'atina ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina jamaah masjid Sabatu Indra ya Allah, kama alafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Allahumma alif baina qulubina ya Allah fi jamaah masjid Sabatu Indra ya Allah, kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma ja'al jam'ana jamaah masjid Sabatun Indra ya Allah jam'an marhuma jam'an mubarakah waj'al min ba'di tafarraqan maksuman wa salama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa na'udzu bika ya Allah min haula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal